untuk menghitung nilai perkiraan maksimal dalam proses penyidikan. Bahwa penentuan untuk uang pengganti senilai 210 miliar adalah tidak proporsional, mustahil, dan jauh dari rasa keadilan. Karena tidak mungkin pendapatan saya yang hanya beberapa ratus juta harus membayar ke negara sebesar 210 miliar. Saya tidak tahu urusan kerjasama smelter dengan PT Timah, dan saya tidak peduli dengan bisnis mereka. Yang saya tahu hanya mengumpulkan uang keuntungan usaha 10 rupiah. Posisi saya sebagai pedagang falas yang juga sama dengan money changer lain yang banyak ketidaksempurnaan administrasi. Tapi kenapa hanya saya yang diseret dalam kasus ini? Dengan keras, alasannya karena popularitas Crazy Speak yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk menciptakan kesenjangan, menuai cacian, dan mengkonstruksikan citra, baik citra positif maupun citra negatif kepada saya. Perampasan aset saya yang merupakan hasil jerih payah saya kerja selama 30 tahun adalah suatu ketidakadilan. Pada saat pemeriksaan ahli keuangan negara, dinyatakan bahwa perampasan harta saya tidak bisa untuk membiayai pemulihan lingkungan di Bangka Belitung karena alokasi biaya pemulihan lingkungan bukan merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Pemulihan lingkungan dalam perkara ini dapat dijadikan alasan hukum untuk merampas harta yang saya dapatkan dengan bekerja keras selama 30 tahun. Padahal ahli keuangan negara sudah jelas mengatakan tidak bisa untuk pemulihan lingkungan jika berasal dari negara. Lalu sekarang saya diminta untuk menggantikan kerugian negara. Ini kerugian negara yang mana? Uang mana milik negara atau milik rakyat yang saya curi atau yang saya ambil atau yang sudah saya hilangkan? Kerusakan lingkungan dalam persidangan sudah dinyatakan dengan tegas bukan termasuk kategori korupsi. Tidak ada niat saya membantu para terdakwa. Semua telah bersumpah bahwa saya hanya money changer biasa seperti money changer lainnya. Saya mohon keadilan yang mulia agar berkenan menempatkan diri di posisi saya dan mohon dengan sangat agar yang mulia mempertimbangkan dengan hati nurani kepantasan tuntutan penjara 8 tahun ditambah 4 tahun. Karena dalam posisi sekarang saya sudah pasti tidak mampu membayar uang pengganti senilai 210 miliar tersebut. Tidak pernah ada dalam kepemilikan saya. Dengan demikian, total hukuman penjara yang timpa kepada saya adalah 12 tahun. Beberapa keterangan saya yang kemudian diputar balikan, bahkan juga ada yang diubah konteksnya. Pada saat saya diperiksa sebagai terdakwa, saya menyebutkan kalau saya datang 2-3 bulan sekali ke rumah yang ada di Jalan Gunawarman, hanya untuk makan dan mencari customer saja. Selama saya ke sana, saya tidak pernah bertemu dengan saudara Surwito, saudara Rosalina, atau saudara Robert Indarto. Saya bertemu dengan saudara Tamron saat tahun baru dan saat penyerahan valuta asing yang saya jual ke Pak Tamron pada bulan Desember 2023. Pernyataan tersebut kemudian diputar tanpa dasar dan dijadikan bukti untuk menuduh bahwa saya ke sana dalam rangka mengetahui kerjasama PT Timah dengan smelter. Saya tidak pernah tahu mengenai tentang hal ini. Saya merasa dijebak dengan pertanyaan beberapa kisaran uang yang ditukarkan oleh para terdakwa. Paling banyak berapa supaya ternyata dijadikan dasar untuk menuntut saya hari ini. Tidak benar bahwa terdapat pertemuan antara saya dan para pemilik smelter untuk membahas masalah bisnis Timah. Tuduhan ini adalah tuduhan yang tidak berdasar dan suatu bentuk pemutarbalikan fakta dari JPU. Saya tidak pernah ikut meeting atau saya tidak pernah tahu tentang kerjasama dengan PT Timah. Saya tidak pernah diberitahu oleh para terdakwa customer saya perihal sumber dana dari hasil kerjasama Timah dan smelter. Saya dituduh melakukan pertemuan dengan para smelter 2-3 bulan sekali,
Yang mana pertemuan dimaksud adalah hasil dari pemutarbalikan jawaban saya ketika menjawab pertanyaan. Dalam setahun, berapa kali ke rumah singgah di Gunawarman? Saat menjawab, saya sudah dengan jelas menerangkan bahwa saya pergi ke rumah singgah sekitar 2-3 bulan sekali untuk makan dan membangun kenalan atau relasi. Sama sekali tidak ada perkataan bahwa ke rumah singgah untuk mengadakan pertemuan dengan para smelter, apalagi membahas bisnis timah.